Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NPM 1820060449, lokal 7C non-reguler dari kampus Tia Amuntai, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin tentang politik ekonomi kerakyatan. Berikut adalah poin yang pertama tentang definisi politik ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia di masa krisis moneter 1998 silam. Ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielokkan. Alasannya di masa itu, sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan hingga saat ini. Ekonomi rakyat adalah salah satu sistem pengelolaan ekonomi terbaik. Poin yang kedua yaitu tujuan ekonomi politik. Yang pertama, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuh ekonomi negara. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Yang keempat, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang memegang modal. Yang kelima, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai norma hukum. Yang keenam, kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketujuh, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kesembilan, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang kesepuluh, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang ke-11, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Poin yang ketiga adalah 5 peran yang harus dilakukan negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu 1. Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. 2. Mengembangkan dan memelihara BUMN. 3. Memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. 5. Memelihara para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Poin yang keempat, 2 hal tentang penting lagi seharusnya dikerjakan juga oleh negara, yaitu 1. Melakukan pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di samping itu, negara juga harus menerapkan pajak yang progresif dan memberi subsidi. 2. Memelihara stabilitas keuangan negara, juga berperan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang ada agar selalu berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai hukum yang menganut, seperti hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, dan masih banyak lagi yang dibahas pada buku hukum ekonomi di Indonesia. Poin yang kelima adalah contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia, yaitu 1. Dibentuknya koperasi. Salah satu contoh nyata penerapan dari sistem ekonomi yang berlandasan pada ekonomi rakyat adalah
dibentuknya koperasi. Pembentukan ini bukan tanpa tujuan melainkan sebagai bentuk pengamalan dari Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau prinsip ekonomi kerakyatan. Tujuan dibentuknya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan. 2. Banyak UMKM. Contoh nyata yang kedua dari penerapan ekonomi kerakyatan adalah bermunculan Badan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbesar di seluruh Indonesia. UMKM merupakan salah satu penggerak roda ekonomi Indonesia yang kuat dan bisa menghasilkan berbagai komoditas yang menjadi unggulan Indonesia. UMKM membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan membantu pencapaian roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya tentang 5 poin politik ekonomi kerakyatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Arsad SPDI MAP selaku dosen pengajar ekonomi politik. Dan apabila penyampaian 5 poin tentang politik ekonomi kerakyatan dari saya terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.